Shalom saudara, saudara pastinya tidak asing dengan kata unity atau kesatuan hati. Gereja kita selalu menggaungkan kesatuan hati sebagai nilai yang penting. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta menghadirkan kesatuan. Doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum diserahkan untuk disalibkan dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 khususnya pada ayat 20 sampai 23 menekankan bahwa Yesus ingin mereka tetap menjadi satu sesudah ia kelak naik ke surga. Tuhan tahu disunity merupakan tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena perbedaan pandangan, latar belakang, suku, dan pekerjaan. Alkitab juga mencatat, murid-murid pernah memiliki perbedaan pandangan, bahkan ketika mereka masih bersama Yesus secara fisik. Maka tidaklah heran doa Tuhan Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Dalam Yohanes 13 sampai 16, banyak pesan unity yang Yesus ajarkan dan janjinya atas pencurahan Roh Kudus. Ia juga memerintahkan muridnya untuk saling mengasihi dan melayani. Namun, semua ini dapat terjadi dengan tuntunan Roh Kudus. Tanpanya, unity di antara mereka dan generasi penerusnya tidak akan terjadi dengan mulus. Inilah mengapa Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus dan perannya atas gereja. Roh Kudus adalah Allah dan menjadi sentral bagi murid-murid dan gerejanya untuk melakukan ajaran Yesus serta mewujudkan kerinduan hati Yesus akan kesatuan. Setelah kebangkitannya, Yesus mengingatkan para murid untuk menantikan Roh Kudus. Ia memerintahkan mereka untuk tinggal di Yerusalem dan dibaptis dengan Roh Kudus. Setelah menerima kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pencurahan Roh Kudus bukan saja memperlengkapi para murid, tetapi juga memampukan mereka untuk hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul mencatat, setiap kali Roh Kudus dicurahkan, terjadi unity atau kesatuan. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dan tanda awal berbahasa roh seperti tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Pandangan orang yang melihat peristiwa tersebut pastinya berbeda-beda. Namun, setelah Petrus menjelaskan ini adalah nubuatan Yoel yang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya. Lalu, ribuan orang dari berbagai tempat dan bahasa bertobat, memberi diri dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, Roh Kudus menuntun gereja untuk menunjuk 7 orang atas pelayanan jemaat. Mereka banyak melayani di luar tanggung jawab awal yang dipercayakan, bahkan kepada orang dan tempat yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pelayanan Filipus di Samaria dan kepada sida-sida Etiopia. Yang ketiga, Cornelius, seorang perwira pasukan Italia, menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh saat dilayani Petrus seperti tertulis di Kisah Para Rasul 10 yang menunjukkan anugerah Allah tercurah atas semua orang, sehingga tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentiles Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perdebatan mengenai sunat di antara jemaat dan pemimpin gereja, diadakanlah sidang di Yerusalem. Dalam sidang itu, terdapat kesaksian tentang pencurahan Roh Kudus atas kaum Gentiles Kristen, dan karena tuntunan Roh Kudus, persoalan tersebut terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal bertambah kuat. Dengan demikian, Pentakosta membawa kesatuan. Di mana Roh Kudus dicurahkan, di situ terjadi pertobatan, pengertian mendalam akan firman Tuhan,
dan tuntunan untuk gerejanya dalam berbagai hal. Paulus juga mengingatkan agar umat Tuhan tidak terfragmentasi seperti pandangan dunia, namun hidup sebagai satu kesatuan dalam Kristus. Sesuai Galatia 3 ayat 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, tugas kita saat ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus ajarkan dan para rasul kerjakan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita satukan hati, kita memberikan hati kita buat Tuhan untuk 1 jam atau 2 jam ke depan ya. Biarlah pada hari ini kita bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan datang ke rumah-Mu ya Abah di GBI Pantai Permata. Terima kasih buat langkah-langkah yang ringan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Karena Kau berikan kami kekuatan, kesehatan ya Abah. Maka itu Tuhan Yesus, kami datang untuk mencari wajah-Mu Bapa. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami saat puji-pujian Tuhan kami naikkan ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hinggap di setiap kami di tempat ini Bapa, pribadi lepas pribadi ya Abah. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan Yesus, di dalam kuasa-Mu Tuhan ada kesembuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan ada sukacita, di dalam kuasa-Mu Tuhan ada pemulihan ya Abah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami ya Bapa yang ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan mereka menerima berkat Tuhan
sama seperti kami Tuhan di tempat ini Bapa, menerima berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah juga Tuhan, firman yang akan ditabur nanti Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman ini Tuhan berakar, bertumbuh di dalam hati kami Bapa, karena kami percaya firman-Mu itu hidup ya Bapa, karena kami percaya firman-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau beria-ria Tuhan di tempat ini. Kami percaya dengan ucapan syukur kami Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami Bapa, kami sudah bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau ya Tuhan beracara. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita. Sebelum itu kita mau memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita tos dulu satu sama lain. Katakan, Tuhan Yesus baik. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Karena Tuhan adalah satu-satunya buat kita. Amin. Untuk bersinar terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan samai. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan samai. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku
berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh haleluya, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Saya bersuka cita hari ini. Amin. Menari buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bawa bawa Tuhan juga. Bawa Tuhan juga. Gunung batuku, bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Sekali lagi, bawa Tuhan juga. Gunung batuku, amin. Bawa Tuhan juga. Kota bentengku, bawa Tuhan juga. Penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, amin. Aku percaya akan Dia.
sedang memberikan persembahan. Kita satukan hati, kita berdoa. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami ya Tuhan Yesus. Engkau adalah segalanya bagi setiap kami. Dalam musim kehidupan kami baik suka maupun duka, Engkau ada bagi setiap kami. Terima kasih bagi hari ini Tuhan Yesus. Memberikan kekuatan, memberikan nafas kehidupan kami, memberikan kaki yang mau melangkah ke tempat ini untuk beribadah. Terima kasih Roh Kudus. Biar hati yang tetap setia, hati yang mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, itu menjadi bagian setiap umat-Mu di tempat ini, menjadi bagian setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu terjadi sepanjang ibadah kami. Kami minta Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja di tempat ini, memulihkan, menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu nyata di tempat ini, malaikat-Mu berjaga-jaga di tempat ini. Kekuatan baru menyertai setiap jemaat-Mu, setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan pengharapan yang baru, kami pulang dengan sukacita damai sejahtera yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, berkati setiap lumbung-lumbung anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan-pekerjaan, berkati usaha bisnis, keluarga-keluarga, anak-anak, berkati berlimpah-limpah. Biar setiap kami diberkati dengan anugerah kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, biar persembahan kami memberikan yang terbaik. Lewat persembahan kami, nama-Mu dimuliakan. Bahkan urapan-Mu terjadi di tempat ini. Berkati anak-anak-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Penyertaan-Mu sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami berikan dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan pada kita tidak terbatas ya saudara. Bahkan Dia selalu ada. Dia setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, segalanya bagiku, Dir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.
bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Nyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. katakan anugerahmu. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh, oh, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, oh, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, oh, anugerahmu, Tuhan. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerahmu, haleluya. Anugerahmu, oh, anugerahmu, haleluya. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku.
Engkau segalanya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kami kekuatan ya Abah, beri kami Tuhan di dalam kelemahan kami ya Abah. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan ketika kami lemah, ketika kami bermasalah. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan beri kekuatan kepada kami Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus kehadiran-Mu ya Abah. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Abah. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jesus, thank you Lord, Jesuslah kekuatan kami, Jesuslah pengharapan kami, Jesuslah segalanya bagi kami Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, tinggikan nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, bermasmur bagi-Mu. Haleluya. Jesus, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
anugerahmu Tuhan. Anugerahmu Yesus. Anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu Tuhan, haleluya. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan,
undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku Kenal tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin, saya undang Bapak untuk Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, kami ada, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus, ditinggikanlah namamu Bapa, dimuliakanlah namamu, disanjung tinggi namamu. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah yang kami puji, Engkaulah yang kami sembah, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, selamat terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, selamanya terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji, ku kan memuji-Mu selamanya. Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Engkau layak menerima ucapan syukur kami. Karena terlalu banyak karya-Mu yang ajaib, karya-Mu yang besar, karya-Mu yang indah, karya-Mu yang agung yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami ada sekarang karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang memilih kami dan mengasihi kami, bahkan Bapa yang menguduskan dan akhirnya menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat undangan-Mu pagi menjelang siang ini. Kami boleh hadir di rumah-Mu. Ini adalah jemaat yang Kau dirikan dengan tangan-Mu sendiri di atas batu karang. Dan alam maut tidak menguasainya. Ini gereja-Mu, ini tubuh-Mu yang hidup. Kami bersyukur kami boleh terserap di dalam tubuh-Mu yang hidup. Dalam keunitian kasih Kristus yang terus ada di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terus sirami kami dengan firman-Mu, ajarkan kami dengan firman-Mu, tuntun kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu ya dan amin, firman-Mu berautoritas. Dan bahkan pada pagi menjelang siang ini firman-Mu akan menjadi benih yang subur di ruang tanah hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau mendengar, yang mau fokus, yang mau menghormati Tuhan dan diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua dari kami pulang membawa berkat sorga. Kekuatan yang baru, minyak yang baru, anggur yang baru turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah berkat sorga yang baru boleh kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, masyurnya bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Memang pujian penyembahan itu mendatangkan kekuatan buat kita. Saya datang lemah, tapi begitu di mimbar kuat lagi. Haleluya. Tuhan kita baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan saya melalui Roh Kudus untuk membawakan sesuatu yang rupanya sejalan dengan VOP. Karena saya biasanya dapat dari sekretariat Jakarta itu saya tidak tonton VOP-nya. Bagi saya suka yang namanya fresh bread
Apa itu fresh bread? Itu roti yang segar. Saya lebih suka dapat firman Tuhan yang baru. Saya lebih suka dapat wahyu yang baru. Saya lebih suka dapat firman yang baru yang bahkan memberkati kita, yang akan memberkati. Kenapa? Setiap dari kita pasti pengen makan makanan segar. Kalau makanan tidak segar itu kayaknya kurang enak dimakan. Makanya saya kalau makan ikan, kalau ditanya saya suka makan ikan enggak? Jawaban saya antara ya dan tidak. Saya tidak suka makan ikan yang di pasar. Saya suka makan ikan yang baru dari pancingan. Kenapa? Masih fresh from oven, from sea, from laut. Dan saya suka tuh makanan-makanan yang segar. Kalau kita mancing ikan pun kalau di laut itu, kalau mau dapat ikan bagus, ikan besar, umpannya harus segar. Kalau umpannya sudah tidak segar, susah dapat ikan besar. Nah, hari ini kita dapat sesuatu yang fresh from heaven, segar dari surga dan sejalan dengan Fiopi tadi. Fiopi tadi berbicara tentang unity ya. Dan minggu kemarin kita berbicara tentang iman yang aktif. Karena kita punya iman, kalau kita nggak gunakan, itu sama aja nggak ada guna. Kekristenan nggak bakal bisa bertumbuh. Nah, iman itu yang membawa kita kepada kasih Kristus, keunitan kasih sorga, sehingga kan kita boleh mendapat berkat. Kunci berkat. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mau diberkati, kuncinya cuma satu. Kunci cuma satu. Unity. Bilang sama-sama, unity. Unity. Jangan berbeda pendapat, jangan berbenturan. Berkat itu yang dari Tuhan gak akan sampai ke kita kalau kita nggak unity. Kalau kita unity, saya percaya berkat itu akan mengalir deras. Jadi dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, semua harus unity. Percaya deh, ketika kita unity itu malaikat Tuhan datang. Dia akan melayani kita, dia akan tolong kita. Iman yang aktif membawa kita kepada keunitian. Tapi dalam keunitian juga perlu kedewasaan. Makanya hari ini Roh Kudus berikan tema. Kita harus dewasa. Ini sesuatu yang menarik menurut saya. Karena biasa kita dengar tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi menurut saya itu kata-kata yang diselewengkan atau disimpangkan. Sekarang saya mau tanya, tua itu pasti? Betul, tua itu pasti. Secara fisik kita tua. Dewasa itu pilihan. Menurut saya antara ya dan tidak. Kenapa? Menurut saya dewasa itu bukan pilihan juga, tapi dewasa itu keharusan. Sekarang saya mau tanya, minimum kita harus bikin KTP usia berapa? 17. Kenapa 17? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak 10 tahun? Karena 17 tahun secara mentalitas, secara psikologi sudah dianggap dewasa. Begitupun SIM. SIM memang ada beberapa orang yang mungkin pakai jalur khusus, tanda kutip unik, 16 tahun sudah punya SIM. Tetapi alangkah baiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku itu 17 tahun. Kenapa? Psikologinya sudah matang. Secara mental dia sudah siap untuk ada di jalan raya, dia membawa kendaraan tanpa emosi. Karena banyak kejadian kecelakaan itu karena emosi yang tidak terkendali. Dalam tanda kutip anak-anak. Seorang yang masih anak-anak pasti berpikir tentang dirinya sendiri, tentang kesenangannya, tentang kemauannya, tentang egonya. Itu anak-anak. Tapi kalau dewasa, dia bukan memikirkan diri sendiri, tapi dia lebih memikirkan orang lain. Itu salah satu perbedaan. Nah, kita akan belajar apa yang Roh Kudus mau sampaikan buat kita. Karena dewasa itu saya kira penting, sangat penting dalam hidup. Makanya tadi saya bilang, saya kira saya patahkan perkataan itu dewasa itu pilihan. Dewasa itu keharusan. Orang nggak akan bisa menikah loh kalau belum dewasa. Jangan main-main. Kalian pikir pernikahan tuh enak ya. Enak, ada teman curhat, ada yang bikin kopi, ada yang bikin makanan. Ya kalau istri saya kemana-mana rata-rata istri saya ngambilin makanan. Ya. Kenapa? Karena ya itulah yang namanya pernikahan. Saling mengisi, saling berbagi, saling mendoakan. Kadang juga saya bantu istri saya ngangkat pakaian dari mesin cuci, bantu-bantu nyapu. Jadi
bukan berarti terus ini pekerjaan perempuan, mandatori perempuan, terus suaminya nggak bisa bantu. Ya kita bisa bantu, kita saling bantu. Kalau istri saya melayani saya puji Tuhan, berarti dia sudah dapat pengurapan Sarah yang memanggil suaminya sebagai Tuhan. Dan saya percaya pengurapan itu ada. Pengurapan Sarah itu biar tua tetap cantik. Istri saya tetap cantik di hati saya, di mata saya. Saya nggak bergeming lihat yang lain, mau di BCS, mau di mana, mau di Mega Mall, mau di Obama, jalan miring-miring juga saya nggak kenal. Dan istri saya kalau melihat perempuan cantik di sebelah langsung cengkramannya erat sekali, memberikan tanda-tanda emosi jiwa. Saya udah mengerti itu sinyal-sinyal seperti itu, sehingga saya lebih baik melihat lantai daripada melihat ke depan. Itu juga dewasa. Kalau anak-anak biasanya bikin keributan. Salah satu sifat dewasa itu nanti kita akan bahas bahwa dewasa itu peacemaker, bukan troublemaker. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari hari ini, bahwa Tuhan mau kita dewasa bukan hanya di dunia, bukan hanya di marketplace, bukan hanya di pelayanan, bukan hanya di keluarga, tapi juga di surga. Karena kalau kita nggak dewasa rohani, itu sama aja. Jadi baik di dunia maupun secara jasmani maupun rohani, kita harus dewasa. Jadi dewasa itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Itu keharusan. Katakan, dewasa itu keharusan. Dewasa itu keharusan. Jadi saya mau nih jembatan pengerja di sini kita sama-sama bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa. Pasti dipakai. Di dunia kerja kalau kita dewasa juga dipakai. Coba kita jadi karyawan yang kekanak-kanakan, childish, mindsetnya kayak anak-anak, nggak dipakai. Kita pelayanan kayak anak-anak, nggak dipakai. Bentar-bentar ngambek, bentar-bentar marah, nggak dipakai. Gimana mau melayani kalau misalnya pikirannya masih kayak anak-anak? Gimana bisa kerja kalau sebentar-bentar berantem sama yang lain? Pikirannya kayak anak-anak. Bukan bermain data, tapi bermain drama dalam kantor. Nggak bisa. Kita harus dewasa. Nah, kita akan belajar hari ini apa kata Alkitab tentang dewasa. Karena dewasa itu nggak bisa dinilai dari umur. Tadi saya bilang, umurnya udah tua, tingkah laku masih kayak anak-anak. Apalagi dewasa rohani. Orang yang sudah tua, sudah lama pelayanan, bisa jadi anak-anak loh. Bisa jadi anak-anak rohani loh. Dewasa rohani itu bisa turun loh. Jadi tidak tergantung dari umur. Dewasa rohani juga tidak tergantung dari rupa. Wah, dia pakai pakaian jas depan, jadi PDP, pejabat depan pintu. Keren. Wah, pakai dasi, minyak wangi juga keren. Wah, ini memang hamba Tuhan yang mulia. Kadang hamba Tuhan juga, saya lihat sama hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan datangnya pakai mobil, sama pakai motor, sambutannya beda. Sama hamba Tuhan. Lihat, saya dikasih lihat Tuhan. Saya kan ikut komunitas para hamba Tuhan. Itu statusnya gembala, bukan pendeta. Karena pendeta belum tentu jadi gembala. Tapi gembala itu harus pendeta. Jadi nggak mudah. Saya lihat. Kontras, yes, kontras. Kalau yang pakai mobil dipanggil ketua. Kalau yang pakai motor dipanggil bang. Beda. Makanya saya suka tuh kalau ketemu sama hamba Tuhan, sengaja saya profilnya saya bikin rendah-rendah mungkin. Kenapa? Saya bisa lihat hati yang tulus seorang hamba. Sengaja. Oh, banyak hamba-hamba Tuhan yang mau dilayani dengan tanda kutip sebagai raja. Padahal Tuhan kita yang raja. Tuhan Yesus sendiri yang luar biasa aja lahir di kandang binatang. Dalam perjalanan hidupnya dia bilang bahwa serigala punya tempat untuk berteduh. Dia sendiri nggak punya tempat. Matinya pun ditelanjangi, diludahi, dikumpulkan. Kalau saya lihat itu memang satu hati hamba yang harus kita contoh, harus kita lihat. Kalau kita menghidupi Yesus dalam hidup kita. Dan
Bukan hanya umur, tampilan rupa, tapi pencapaian pelayanan, performance itu nggak bisa juga kita bilang dia dewasa. Banyak orang yang perform dalam pelayanan begitu hebat, tapi tanpa iman. Performnya karena mereka punya talenta, karunia, contoh yang bermain musik. Saya kira orang penyanyi bar, pemusik bar, saya undang masuk ke sini. Saya kira bagus main musik. Karena dia hari-hari sekuler, hidup di dunia sekuler, dia cari makannya di situ. Dia kalau main musik pasti jago. Mau keyboardis, mau drum. Tapi pertanyaannya, di sini dia ada Yesus. Gak bisa kita lihat performance seseorang, lalu kita nyatakan bahwa orang ini dewasa rohani. Makanya dia begitu hebat perform. Kehebatan perform tanpa hadirat, kita bisa nilai. Apakah orang ini dekat sama Tuhan? Banyak orang-orang hebat. Ciri-cirinya gampang aja. Contoh ya, saudara-saudara. Kita ikut satu penyembahan. Kalau lagu itu sampai terbawa-bawa sampai besoknya, itu ada urapan Tuhan. Tapi kalau lagunya cuma berhenti sampai di ibadah, pulang dari situ nggak ke bawah, nggak ada urapan, performanya. Saya sering tuh nyangkut di satu penyembahan, itu bisa sampai berhari-hari, entah jam 3 pagi, entah jam 5 pagi, itu lagu ngiang-ngiang terus tuh. Padahal mungkin lagu-lagunya baru atau saya jarang nyanyi. Jadi beda. Performance dengan urapan itu nggak bisa kita jadikan acuan, itu dewasa rohani, nggak bisa. Yang keempat, dari akademik. Wah, mungkin orang ini banyak akademiknya, teologinya tinggi, sekolah teologi tinggi, seminar terus, kan, seminar teologi. Belum tentu. Mereka mungkin menambah wawasan Alkitab, tapi belum tentu dekat sama Tuhan. Yang dekat sama Tuhan itu, yang dewasa rohani itu adalah orang yang melakukan firman, bukan belajar firman. Orang yang belajar firman belum tentu merenungkan firman dan mengaplikasikan firman. Banyak orang yang soteologi artinya gini, mereka teologi tinggi, wah kalau ngomong jago banget, tapi dari kehidupannya. Jadi nggak bisa kita bilang kedewasaan rohani dari title dia, dari title edukasi dia, atau berapa banyak seminar yang digunakan, nggak bisa. Yang kelima, kalau kita mau mengatakan seorang dewasa rohani, apakah dewasa rohani, tidak boleh membandingkan dengan orang lain, tetapi membandingkan dengan firman. Ya, nggak boleh. Oh ini lebih hebat, wah dia ribuan, wah ratusan followernya banyak. Nggak boleh. Dewasa rohani itu berbicara urusan kita pribadi dengan Tuhan. Acuannya apa? Firman. Nggak ada yang lain. Firman Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Nah, hari ini kita mau belajar dasar firman yang membawa kita supaya kita dewasa rohani. Kenapa begitu? Tadi doanya pas ya, klop sama yang saya pikirkan. Kumona doa bahwa dalam kelemahan kita itu Tuhan yang kuatkan. Dalam kelemahan kita Tuhan yang kuat. Dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita kemarin sudah belajar, iman yang kecil terkoneksi dengan Tuhan yang besar. Tuhan yang besar itu yang akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bukan karena iman kita, tapi dengan siapa kita terhubung. Iman yang kecil yang terhubung dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang besar yang akan menggerakkan gunung itu. Itu yang terpenting. Nah sekarang, kalau kita punya kelemahan, kita ketidaksempurnaan, kita terbatas, kita punya Tuhan yang besar, yang memampukan kita. Katakan, memampukan saya untuk jadi dewasa. Jadi nggak ada tuh namanya dewasa itu pilihan. Dewasa itu keharusan. Kenapa? Karena Tuhan kita besar. Tuhan yang akan memberi pertumbuhan buat kita. Aku menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Jadi, kalau kita punya Tuhan yang besar, nggak ada yang namanya kita jadi anak kecil. Kalau jadi anak kecil terus, jadi anak rohani terus, rohani yang masih anak-anak, itu berarti responnya salah. Kenapa? Tuhannya besar, pintunya besar, jalannya besar. Tapi respon kita salah. Kita bukan jalan sesuai dengan ke arah pintu yang besar, ke arah Tuhan yang besar, tapi kita menyimpang ke arah yang lain. Sehingga respon yang salah, jalan yang salah, tidak menjadikan kita dewasa. Tuhan kita besar. Tuhan kita sayang sama setiap kita. Tuhan kita mengasihi kita.
Nggak ada yang tidak dirawat oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak dipelihara oleh Tuhan. Yang bikin kita nggak dewasa itu kita. Responnya, bukan Tuhannya. Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu punya otoritas dan kuasa. Tapi kasih yang besar tidak pernah memaksa kita untuk jadi dewasa. Respon kita kepada Dia yang menjadikan kita dewasa. Apa kata Alkitab tentang dewasa rohani? Yang pertama, orang yang dewasa rohani tetap berkomitmen, berintegritas, setia, dan terus positif saat dalam menghadapi badai kehidupan. Kalau orang yang dalam menghadapi badai kehidupan tiba-tiba menghilang dari gerejanya, menurut saya itu masih belum dewasa. Sorry saya ngomong gitu. Sebagai seorang bapak rohani, saya juga manusia. Sebagai seorang gembala, saya juga manusia. Badai kehidupan, kita punya jam yang sama, kita punya waktu yang sama, kita punya hari yang sama, kita punya kehidupan di dunia yang sama. Saya kira pada saat Anda menghadapi badai, saya juga menghadapi badai. Kita semua punya badai kehidupan masing-masing, kita punya lembah kehidupan masing-masing. Tapi pertanyaannya, seberapa dewasa kita menghadapi badai itu? Seberapa dewasa kita menjalani lembah itu? Orang yang belum dewasa, ketika ada badai, ketika ada lembah, dia hilang. Dia nggak komitmen, dia nggak berintegritas, dia nggak setia. Semalam kondisi saya memang ngeri-ngeri sedap. Saya bilang sama istri saya, ini saya harus istirahat besok, saya mau balik firman. Tapi saya tetap, puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan karena Tuhan tahu saya punya komitmen. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau belum saya benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali, saya tetap main Tuhan. Kenapa sampai sekarang saya tidak tampilkan golongan gereja? Karena kalau kalian keluar gereja, kalian akan geleng-geleng. Kenapa gereja ini dipercantik sama Tuhan? Karena integritas, karena kesetiaan, karena komitmen. Bersyukur taburan kalian bisa memberkati gereja ini. Dari kalian untuk kalian. Untuk jemaat yang lain, untuk jiwa-jiwa yang baru. Mungkin ada jiwa-jiwa yang belum bertumbuh. Kasih uang ke Tuhan hitung-hitungan. Kasih uang ke Tuhan sisa-sisa. Kok usah kasih uang? Kasih waktu aja pelit-pelit. Tapi kita jadi berkat. Taburan kalian tuh bisa buat bayar listrik, bayar SPD, buat MDPC. Sekalipun saya bisa MDPC di rumah. Tapi kan saya harus berkati gereja lain. Kita harus berkati gereja lain. Kalau saya tuh berarti gereja ini. Saya mau tuh taburan kalian naburnya di tanah yang subur. Supaya menuai. Jangan sampai taburannya di tanah yang gersang. Kita punya benih, kita punya dana, kita mau tabur di tanahnya gersang, gak bakal bertumbuh, gak bakal berbuah. Makanya kita nabur di tanah yang subur. Caranya gimana? Saya berdoa sama Tuhan. Jadi taburan kalian di sini buat kalian juga. AC ini dingin, ada lampu cahaya buat kalian juga. Nah, ilustrasi yang kemarin Pak Wendy kasih itu bagus. Ilustrasinya kalau ke bioskop aja bayar. Ini bukan bioskop loh. Ini tentang jalan ke keselamatan. Kita butuh dana itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini gereja kita tidak pernah melempar bola ke atas bintang-bintang. Sampai hari ini melempar ke atas bola ke atas itu ke Tuhan, tidak pernah ke jemaat. Itu yang saya bilang, wow Tuhan, makasih buat pemeliharaanmu. Minggu depan sudah ulang tahun ke-10. Dalam keterbatasan, kuasa Tuhan bekerja sempurna untuk gereja ini. Ayatnya mana Pak? Tentang kedewasaan itu bahwa kita harus tahan terhadap ujian. Yakobus 1 ayat 2-4. Ingat ya, ketika saya mengajar harus ada dasar firman. Ketika orang lain mengajar harus tanya dasar firman. Tanpa dasar firman itu adalah doktrin pribadi. Demikianlah salah. Yakobus 1 ayat 2 ya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3.
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini bagus nih, ayat yang keempat sebenarnya paling bagus. Jadi ketika kita ada pencobaan atau ujian, tetapi kita tekun, teguh, integritas, komitmen, setia sama Tuhan, itu akan menjadikan kita sempurna, ke arah kesempurnaan, menghasilkan buah yang matang, dewasa. Kalau buah matang itu kan dewasa, gak mungkin umurnya pendek. Itu namanya buah yang masih muda. Kalau buah yang matang itu dia sudah mengalami beberapa proses waktu sehingga menjadi matang, menjadi dewasa. Dan biarkanlah ketekunan itu menjadikan kamu dewasa, supaya kamu nanti jadi sempurna dan utuh. Dan ini yang bonusnya, bukan hanya sempurna dan utuh, tapi tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena kita berkolaborasi dengan sorga. Saya percaya kita semua di sini percaya mujizat. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya mengalami itu. Banyak sekali, banyak sekali. Saya mengalami banyak sekali. Di luar nalar, di luar logika. Tapi saya percaya itu pekerjaannya Tuhan. Jadi, kenapa saya bisa dapat hal-hal tersebut? Karena saya komitmen sama Tuhan. Saya integritas, saya nggak main-main loh. Tanya sama ibu, tanya sama anak saya. Kita kerja sesibuk-sibuk apapun, di bank manapun, itu anak saya bilang, jangan lupa malam ini ada kun, padahal dia nggak kun. Hari Rabu dia tahu jadwalnya saya kun. Oh saya cepat-cepat, oh iya, jadi nanti. Karena kadang saya blank. Kemarin saya pakai handphone, nanti tanya sama istri saya, handphone papi gimana ya? Karena saya lagi ngomong di handphone. Saya bayang saya gitu. Tapi komitmen saya di depan Tuhan, iya dan amin. Karena saya tahu Tuhan saya sayang saya. Tuhan saya setia, saya harus jadi setia sama seperti Dia. Itu kita menghidupi Kristus dalam hidup kita. Yang pertama itu dewasa. Berkomitmen di hadapan Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, jangan ada alasan apapun. Setia aja sama Tuhan. Terkadang saya juga konflik sama istri saya dalam pelayanan. Hadir gak saya? Hadir. Tetap saya hadir. Walaupun kadang-kadang di sini masih ada namanya keluarga. Nggak mungkin tuh damai terus. Pasti ada satu konflik kecil, ada riak-riak kecil. Tetap saya hadir, tetap saya lakukan pelayanan. Itu setia itu penting ya. Integritas itu penting ya. Itu pertama yang dewasa. Yang kedua, orang yang dewasa rohani punya rasa peduli dan mengasihi orang lain. Seorang anak tadi saya bilang, seorang anak kecil dia pasti mikirin dirinya sendiri. Maunya saya gitu. Maunya pokoknya saya maunya begini, ya udah nggak usah diganti-ganti. Saya maunya kayak gini. Nah, coba perhatikan waktu saya mimpin. Kalian perhatikan dari saya. Waktu saya mimpin, saya selalu tanya, kira-kira menurut kalian bagaimana? Nggak pernah sebenarnya, nggak bisa harus begini. Kecuali ada kasus khusus, saya menggunakan otoritas karena sudah keterlaluan. Kalau tidak keterlaluan, saya akan bilang, yuk kita bareng-bareng diskusi mana yang terbaik buat kita semua. Supaya apa? Tadi, unity. Karena saya tahu kuncinya, begitu unity, berkat itu turun. Itu penting loh, penting sekali. Ayatnya adalah kitab Yakobus lagi, pasal 2 ayat 8. Kita akan belajar dari kitab Yakobus. Satu kitab. Yakobus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama, katakan utama, yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Orang yang punya belas kasihan kepada orang lain, orang yang punya empati, bukan simpati ya. Simpati cuma, aduh kasihan ya, itu simpati. Kalau empati, dia bilang, aduh kasihannya, apa yang bisa saya bantu? Itu empati. Kalau simpati cuma berkata-kata aja.
Kalau empati melakukan sesuatu sebagai bentuk nyata kasih kita kepada orang lain. Tanpa syarat. Oh, harus syarat tuh gini, wah jauh, wah. Makanya saya ajarkan ke kalian, ketika saya minta tolong kepada beberapa jemaat atau pekerja, saya nggak pernah gratisan. Nggak ada gratisan. Siapa yang gratis bilang ke saya sekarang di sini? Nggak ada saya gratisan. Saya tetap jadi berkat. Asal kalian mau tabur balik, saya langsung bilang, pasti, praktikan, saya ajarin. Tabur aja ke rumah Tuhan, urusan kalian dengan Tuhan. Gak pernah saya bilang, nih dompet saya buka, waduh makasih ya Tuhan berkat. Enggak. Saya tetap bilang, Tuhan memberkati kamu, kamu tabur balik ke gereja. Urusan kamu dengan Tuhan. Kamu nabur, kamu diberkati. Itu hukum alam. Gak pernah saya membebani atau enggak mau saya. Karena saya ingat kata-kata firman, jangan jadi batu sandungan dalam pelayanan. Mau saya jadi batu sandungan. Saya justru jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Itu prinsip Alkitab. Maka sampai hari ini keluarga saya, puji Tuhan, tidak pernah. Keluarga saya diberkati Tuhan. Kenapa? Kita jalanin firman, kita hidup di firman. Firman yang hidup, yang adalah kebenaran, dia akan memberkati kita. Bukan manusia yang memberkati kita, tapi sorga yang memberkati kita. Makanya kasih orang lain. Orang yang dewasa, dia tidak akan berhitung. Orang yang dewasa, dia akan menjadi berkat. Apa yang bisa saya bantu? Kebetulan kami punyanya segini, kekuatan saya segini, saya mampunya begini. Ingat loh ya, saya ngajarin ini saya udah praktek, bukan ngecap. Tujuannya apa? Supaya kalian diberkati sorga, bukan diberkati manusia. Ketika kalian membantu orang yang patut dibantu atau dikasihi, karena kalian dewasa rohani, Tuhan sendiri akan memberkati kita. Tuhan yang tidak terbatas, sumber segala sumber dari sorga, yang akan lebih tahu kebutuhan kita, dia akan berkati kita. Lebih mau diberkati manusia atau diberkati Tuhan? Iya, itu konsep pola pikir tuh. Ya. Kalau manusia berkati kita terbatas, percaya sama saya. Tapi kalau Tuhan berkati kita tidak terbatas. Katakan, berkat Tuhan tidak terbatas. Berkat Tuhan tidak terbatas. Itu dewasa rohani yang kedua. Ya, dewasa rohani yang ketiga. Orang yang dewasa rohani, dia bisa mengendalikan mulutnya. Wah, ini penting. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuh. Bayangkan, mengendalikan perkataan bisa mengendalikan seluruh tubuh. Dan perhatikan lagi, saya sudah bilang, tidak ada orang yang tidak berdosa, benar? Ini ayatnya kalau mau tahu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua. Gak ada orang yang tidak berdosa. Saya gak percaya ada hamba Tuhan yang begitu hebat, saya di Kudus. Tiba-tiba berjalan ada sinarnya. Kecuali dia bawa lampu neon di belakang. Nah, wah ini Kudus. Kita semua orang berdosa. Kita bersalah dalam banyak hal. Tetapi ketika kita kendalikan mulut kita yang kecil, itu kita bisa mengendalikan seluruh tubuh. Ini yang dewasa. Kalau kita ke dokter, salah satu cara dokter memeriksa apa? Buka mulut. Coba teriak, gitu kan dikasih, baru lihat. Begitupun Tuhan dalam memeriksa hidup kita melalui perkataan. Ada amandel nggak, bengkak nggak, ada radang nggak, ada seriawannya nggak. Ilustrasi Yakobus itu ada 3. Petang kuda, lalu kemudi kapal, dan yang ketiga adalah api yang kecil bisa membakar hutan. 3 ilustrasi, itu tentang mulut. Makanya di medsos atau di WA, orang-orang yang dibully sampai ada yang bunuh diri, itu karena perkataan. Tapi ada juga orang yang bangkit dari keterpurukan, itu karena perkataan. Orang sembuh karena perkataan. Orang sakit karena perkataan. Perkataan itu powerful. Orang yang dewasa, dia bisa mengendalikan perkataan. Perkataannya selalu jadi berkat. Perkataannya memotivasi orang. Perkataannya menghibur orang. Jangan sampai
perkataan yang mulut yang satu mengeluarkan air tawar, tapi mulut yang sama mengeluarkan air asin. Karena sumber mata air tawar, dia akan mengeluarkan air tawar. Tidak mungkin sumber mata air tawar mengeluarkan dua macam air tawar dan air asin. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan berkat, tidak ada mengucapkan kata kutuk karena mulut yang sama. Jadikan mulut kita memperkatakan berkat, berkat, berkat. Siapa suka mengembangkannya akan makan buah. Orang yang dewasa, dia bisa kendalikan. Yang keempat, orang yang dewasa rohani itu peacemaker. Oh ya, peacemaker, menyelesaikan masalah, mendamaikan masalah. Bukan troublemaker. Pak, kemarin dia bilang bapak begini loh. Oh, bapak nggak tahu, Pak. Belakang dia begini loh sama bapak. Dia bilang, kakak itu ngomong sama kamu begitu loh. Kalau nggak bisa, tanya aja sama dia. Wah, itu belum dewasa rohani, masih anak-anak. Orang yang dewasa rohani, dia akan jadi peacemaker, bukan troublemaker. Kalau misalnya bicara sesuatu yang negatif, langsung dialihkan. Udah, kita besok ke pantai aja yuk. Kan harus di sana. Sehingga ada healing. Yang tadinya ini luka, ini jadi healing. Kalau ngomongin orang itu, nggak usah lah. Itu urusan Tuhan, bagian Tuhan, kita bukan hakim. Mindsetnya kita arahkan kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Itu orang yang dewasa rohani. Ayatnya mana? Wah, ini ayatnya saya nggak tulis nih. Saya nggak tulis. Lewat nih rupanya ayat. Roma 16 ayat 17. Roma 16 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah. Jadi dewasa rohani itu membawa perdamaian, tidak pernah membawa keributan. Yang berikutnya, dewasa rohani itu penyabar. Katakan, saya penyabar. Saya penyabar. Kita balik lagi kitab Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Yakobus 5 ayat 7 dan 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8. Ayat selanjutnya. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Petani, dia nabur benih. Pada saat dia nabur benih, itu kan tanah yang terlihat di atas. Dia tidak bisa lihat pertumbuhan di dalam tanah. Mungkin dari benih itu keluar akar kecil, lalu akar besar, lama-lama ngerembet, setelah kuat baru kelihatan di atas. Tapi pada saat benih itu ditabur, petani tidak bisa melihat pertumbuhan yang terjadi di dalam tanah. Tapi petani harus tetap menyiram, tetap kasih pupuk, gitu ya. Supaya benih yang ditanam sekalipun tidak terlihat, dalam kesabarannya akan menjadi sesuatu yang bertumbuh dan menghasilkan. Kita perlu jadi seperti seorang petani yang sabar. Sekalipun tidak mengerti, sekalipun tidak melihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti datang. Ketika kita
punya kedewasaan rohani, dengan kesabaran yang dari Roh Kudus, maka kita percaya pada waktunya nanti kita akan bertemu muka dengan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi dewasa rohani itu harus sabar. Dewasa rohani jangan gerasa gerusuk, orang Jawa bilang. Sabar aja, tenang aja. Nanti ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Yang pasti kita harus tetap tekun dan sabar karena Tuhan Yesus pasti datang. Amin. Yang keenam, orang yang dewasa rohani suka berdoa. Yakobus 5 ayat 13 dan 15. Nah ini, orang yang dewasa rohani, dia bukan nyari orang, bukan nyari teman, nyari siapa? Nyari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 12. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kita ulang pelan-pelan ya. Ayat 13 dulu. Ayat 13. Kita ulang pelan-pelan. Ini ayat firman yang harus kita hidupi. Kalau kita sedang dalam lembah kelam, ya, dalam perjalanan gunung besar dan berbatu, masalah, pergumulan hidup, yang kita cari adalah Tuhan. Berdoa. Kalau kita diberkati, dapat hal-hal yang penuh dengan sukacita, apa yang kita lakukan? Puji menyembah Dia, nyanyi. Ini Alkitabiah. Kalau saya muji nyembah dalam keadaan apapun, mengucap syukur dalam keadaan apapun, dan berdoa dalam keadaan apapun. Tapi ini sebagai konteks yang kontras. Kalau kita menderita, jangan merumpi. Cari Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, doa sama Tuhan, nangis di situ sama Tuhan. Dompet kosong, doa sama Tuhan. Dompetnya terisi. Caranya gimana? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan bisa kirimkan penolong. Gak usah khawatir itu. Gak usah khawatir. Tuhan, dompet kosong nih. Pulsa listrik belum bayar. Gimana nih? Nanti biar kok mati. Gimana anak-anak? Tiba-tiba Tuhan bisa kirimkan penolong. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Kita udah ngalamin itu semua. Gak usah kita terlalu ngoyo. Tau ngoyo ya? Maksakan diri. Akhirnya apa? Gak berkualitas hidupnya. Yang berikut dikatakan di ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua supaya mendoakan dan mengoles dengan minyak. Ingat ya, kalau ada orang sakit jangan dikasih minum minyak urapan. Saya pernah melayani itu dikasih minum minyak urapan ya. Itu jangan. Dioles, bukan diminum. Dioles. Tapi pada waktu kita mengoles, kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi bukan kita nyembah minyaknya, tapi itu sebagai media penyembuhan. Penyembuhan terhadap apa? Terhadap sakit penyakit, terhadap sakit rohani, terhadap sakit kondisi. Nah, kalau ada yang jual rumah, bekas terjadi pembantaian 13 nyawa gitu ya. Terus rumahnya katanya angker, tapi dijual murah. Beli. Saya sebagai gembala bilang, beli. Ya Pak, tapi tiba-tiba pintunya kebuka sendiri, itu angin. Jangan pakai. Tapi Pak ada yang ketawa, itu tetangga sebelah. Yang ketawa. Kita datang rame-rame di situ, kita puji nyembah, kita olesin pakai minyak dalam nama Tuhan. Ini 13 tahun nih. Kosong. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan berkati dan termaterai. Gak usah khawatir, ya. Dengar ini di sini. Dalam
Kabar-kabar rumah angker dijual murah, beli. Benar, saya kasih tau, beli. Jangan pikir-pikir banyak, beli aja, beli. Ya, kita punya iman yang terkoneksi dengan Tuhan yang besar. Kita doakan rame-rame. Itu sakit kondisi namanya. Atau bisa tusuk sate. Wah Pak, katanya setiap orang bisnis di sini tusuk sate, nggak laku-laku Pak. Siapa bilang? Dalam Tuhan semuanya baik. Katakan semuanya baik. Tusuk sate justru bagus buat bisnis. Orang ngarah ke sini ngeliat, ih ada jual sate. Ih ada jual rendang tuh, bagus. Gak usah khawatir yang begitu-begitu. Kita punya Tuhan yang bisa. Kita oleskan dalam nama Tuhan Yesus. Akhir menjadi saluran berkat yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Ini gunanya beda itu. Bukan hanya sakit jasmani, tapi sakit kondisi, sakit rohani. Orang yang misalnya koma, dokter sudah bilang ini cuma mujizat yang bisa. Ya udah bangunnya kurang. Doakan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sadarkan. Tuhan bisa bangunkan. Dan yang lebih hebatnya lagi dari kuasa Tuhan. Ayat berikut. Ayat 15. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini ya. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Tuhan akan membangunkan dia, Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan, kalau kita berdoa dengan iman, orang-orang yang berdosa yang Tuhan pertemukan dengan kita, itu dosanya bisa diampuni dan Tuhan bisa ubahkan orang itu. Makanya puasa doa itu penting. Gak usah pikirin, aduh Pak, ini gak bisa loh bilang, ini susah loh. Aduh Pak, orang ini Pak, dibawa ke gereja untuk mau Pak. Tapi kalau doa kita dengan iman, apapun dosa orang itu, ketika kita minta pengampunan atas dosanya, tapi dengan iman kita ya, Tuhan akan ampuni dosanya. Dan yang lebih hebatnya lagi, Tuhan akan bangunkan dia, Tuhan akan ubahkan dia, Tuhan akan perbaharui dia untuk jadi sesuatu yang baru. Contohnya siapa? Kita lah. Emang kita orang benar? Kita dulu siapa? Gak benar kan? Orang-orang gak benar kan? Orang benar gak mungkin ada di gereja ini. Kita ini kan orang sakit. Makanya gereja jadi rumah sakit. Tuhan sudah bilang, rawatlah orang sakit ini. Orang Samaria yang baik hati kepada penginapan. Rawatlah orang sakit ini, aku kasih kamu 2 dinar. Kalau kamu gunakan lebih, aku akan menggantikannya. Berarti gereja itu adalah rumah sakit secara kita. Kita ini semua sakit. Tapi saya percaya, ada minyak urapan yang akan menyembuhkan kita. Siapa yang berdoa? Berdoa siapa agung Tuhan Yesus. Dan kenapa kita bisa dipulihkan? Itu adalah doa orang-orang kudus di luar sana yang mendoakan jiwa-jiwa. Kita dulu nakal. Kayak saya nih. Wah, ngeri banget itu. Udah gak kenal Yesus, berontak lagi. Pada saat itu kenal Yesus, masih keberontak lagi. Ke gereja hari Minggu. Sabtunya mabok. Sabtunya begadang. Habis mabok, begadang, balap-balapan, Minggu ke gereja. Terima hostil lagi. Udah sebelum tahu Tuhan ngeberontak, sudah tahu Tuhan masih ngeberontak. Tapi kok bisa sekarang jadi gembala? Jangan tanya saya juga bingung kok bisa. Tapi saya percaya itu doa orang-orang kudus. Sama kayak kita semua. Kita kalau nggak didoakan orang-orang kudus, nggak mungkin kita ada di sini. Kita cinta Tuhan, nggak mungkin. Nah kalau itu mungkin dan terjadi buat diri kita, kenapa nggak kita sekarang mendoakan keluarga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita yang belum kenal Yesus, supaya dosanya diampuni dan dia bisa dibangunkan Tuhan. Alkitabiah, ini firman Tuhan, ya dan amin. Doakan, jangan nyerah, doakan. Pak belum dijawab Pak 3 tahun, nggak apa-apa doakan. 5 tahun kemudian Pak masih belum jawab, doakan. Pasti ada waktu Tuhan. Kapan? Ya mudah-mudahan sebelum dia dipanggil.
akhir-akhir, detik-detik terakhir koma, baru dia terima Yesus tuh. Ada juga. Tapi kita berharap keluarga besar kita di tempat ini semuanya boleh dipulihkan. Saya rindu di kursi-kursi ini dikosong sama keluarga besar. Saya rindu. Kenapa? Kalau keluarga datang beribadah di gereja Tuhan hari Sabat, memuji menyembah Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama dalam kesehatian, dalam keserasian, dalam kasih karunia, dalam keunitian, berkat itu turun. Makanya saya bilang bawa keluarga, bawa itu maksudnya saya. Kenapa? Unity baru bisa diberkati. Karena itu kerinduan Tuhan, doa Tuhan terakhir sebelum dia ditangkap, sebelum dia dihukum mati di kayu salib. Nanti pelajari, itu doa Tuhan terakhir, itu kerinduan Tuhan terakhir, itu doa Tuhan terakhir. Unity. Kalau kita unity, keluarga-keluarga unity, saya percaya tidak ada keluarga yang tidak diberkati. Semua keluarga di gereja ini pasti diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan. Bukan janji saya, janji Tuhan. Makanya keluarga harus unity. Itu kalau mau, kenapa sih saya bawel-bawel gitu? Karena saya udah tahu rahasia Alkitab. Roh Kudus singkapkan rahasia-rahasia itu. Karena unity pasti diberkati, percaya sama saya pasti diberkati tuh. Tapi unity kunci. Apalagi pelayanan. Kalau pelayanan unity, aduh Tuhan bisa tambahkan kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000 datang ke tempat ini. Harus unity, ya nggak unity, udahlah. Duduk aja di mana, dilayani. Kita harus hati servisi. Amin. Kesimpulannya, kedewasaan rohani itu wajib dan harus karena kita punya Tuhan yang besar. Tidak ada yang bilang kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Ketika kita mau, kita merespon Tuhan, saya mau Tuhan didewasakan. Maka Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar dalam diri kita. Dan itu akan menjadi dampak buat Yerusalem, keluarga kita, Yudea, teman seiman kita, Samaria, orang-orang lain, bahkan sampai ke ujung bumi dimanapun kita ditaruhkan Tuhan. Kesimpulannya, dewasa rohani ada beberapa indikator yang untuk kita cek. Ingat, kedewasaan rohani buat kita, periksa diri kita masing-masing, tidak bisa membandingkan dengan yang lain. Indikatornya apa? Yang pertama, apakah diri kita setia, berkomitmen, dan berintegritas? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah diri kita punya rasa mengasihi dan peduli kepada orang lain? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah diri kita dapat mengendalikan perkataan kita? Yang keempat, apakah diri kita peacemaker atau troublemaker? Yang keempat. Yang kelima, apakah diri kita penyabar? Yang keenam, apakah diri kita rajin berdoa? Ingat, kedewasaan rohani bukan membandingkan dengan siapapun. Kedewasaan rohani adalah membandingkan diri kita melalui firman kepada Tuhan. Ya, mulai hari ini saya percaya kita keluar di sini semua dimampukan Tuhan untuk didewasakan rohani. Saya percaya jemaat dan pekerja GBI Pantai Permata itu semua akan menjadi dewasa. Karena itulah syarat untuk menjadi mempelai Kristus. Katakan yes. Yes. Ya. Pemusik saya undang maju ke depan. Kita nggak bisa mendewasakan diri kita sendiri, tapi kita perlu jadi dewasa. Itu harus, itu wajib. Karena itu adalah satu-satunya syarat keselamatan. Bukan berseru-seru kepada Tuhan seperti anak-anak rohani, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus memampukan setiap kita untuk menjadi dewasa rohani. Karena dewasa rohani akan menjadi berkat buat kita pribadi, buat keluarga kita, buat saudara seiman, bahkan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ketika kita dewasa rohani, ada cerminan Kristus di sini, ada cahaya Yesus yang memancar, dan orang akan mengenal Yesus dari sikap rohani kita. Seberapa dewasa kita dalam menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita bukan anak-anak. Gereja ini sudah mau 10 tahun. Mayoritas jemaat dan pekerja tempat ini adalah orang-orang yang sudah bergereja lama di tempat ini. Saya banyak melihat pertumbuhan. Dan saya mau itu terus bertumbuh. Tua itu pasti. Dewasa rohani itu keharusan. Minta sama Tuhan, saya mau dewasa. Saya nggak mau jadi anak lagi. Bahaya kalau jadi anak lagi. Karena dengan dewasa berkat surga akan turun.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu. Karena tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada kekuatan. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami sendiri, tapi kami perlu Tuhan. Biarlah melalui lagu ini kami boleh menyatakan isi hati kami tentang kekuatan hati kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. dari awal Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kekuatan sumber, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarang dan perisai di hidupku. Engkaulah Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarang dan perisai di hidupku. tolong dari awal dengan sungguh-sungguh kita katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Engkaulah sumber kekuatan kami, Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong Kau di menolong kami. saat susah, Setiap kondisi Kau ada. tempat perlindungan kami. perlindunganku. Engkau juga menara dan perisai dalam hidup kami. Dan perisai di hidupku. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Engkau menara kami, Engkau perlindungan kami, Engkau tempat persembunyian kami, Yesus. Oh ya lalabas tikiralabas shiralabas oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami. Namaste, lalabas shiralabas oh, haleluya, ya lalabas shiralabas haleluya, haleluya, Tuhan yang mengasihi kami, mampukan setiap kami untuk menjadi kuasa dalam kasih karunia, dalam keputusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, namaste kiralabas kiralabas oh, Engkaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan.
firman-Mu untuk kami teguhkan, dinasehati, dituntun untuk menjadi dewasa rohani. Terima kasih Roh Kudus buat firman. Kami tahu itu tidak mudah, tapi bersama Tuhan kami bisa. Roh Kudus berarti, Roh Kudus mampukan, Roh Kudus ubahkan, sehingga kami seiring waktu dan seiring musim kami semua menjadi dewasa di dalam Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam kekudusan, dan bahkan lebih lagi Tuhan, menjadi alat-Mu yang Kau pakai di akhir zaman dalam nama Tuhan Yesus. Izinkan kami dewasa, buat kami dewasa, untuk menjadi berkat buat diri kami sendiri, untuk keluarga kami, saudara seiman, bahkan sesama dalam nama Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang ajaib akan menjadikan kami semua pulang dari tempat ini menjadi dewasa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat firman. Dalam di firman ini boleh bertumbuh di tanah yang subur di ruang hati kami, berakar, bertumbuh, berpucuk, berbuah, bahkan lebat dan manis di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati langkah kami, berkati jika kami sepakat, selaras dengan kehendak surga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat firman. Sebentar kami akan pulang, biar kami boleh menerima berkat yang terbaik yang berasal dari. Mari kita buka doa kita dan pintu hati kita dalam Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari surga. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terima berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat kelepasan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih Kau yang berlimpah-limpah. Dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan datang menjemput kita di alam yang permai. Sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah menerima berkat surga, sama-sama kita katakan amin. Saudara minggu Tuhan berkati. Shalom.